terbaru dari Yamaha MXing 150 Prima Pramac Livery. Indis ekonomi ya, harga bensin makin mahal, kayaknya naik motor bebek oke juga. Jadi di hari pertama Jakarta Fair 2026, PT Yamaha Motor Indonesia Manufacturing baru aja merilis Yamaha MX King terbaru, tapi ini terbaru dari sisi livery. Jadi liverynya ini pakai ala-ala MotoGP ya, dari tim Prima Pramac Racing di MotoGP atau tim satelitnya yang ditunggangi motor balapnya itu sama Toprak dan juga Jack Miller. Nah, motor ini dijual dengan harga 29,9 juta on road Jakarta. Dan untuk daerah lain itu masih ada lebih mahal. Dan ini limited seperti biasa Yamaha untuk motor bebek yang grafisnya khusus-khusus kayak begini nih. Dijual terbatas 2000 unit se-Indonesia. Jadi rebutan aja kalau emang kalian pengen motor bebek. Nah, kenapa saya rekomendasiin motor bebek yang ini? Karena dia punya konsumsi bahan bakar yang cukup irit. 50 km per 1 liter itu gampang banget tembus pakai Yamaha MX King ini. Sekarang kita ayo lihat detailnya dari motor Yamaha MX King livery Prima Pramac Racing ini. Jadi untuk yang pertama-tama kita akan ngebahas liverynya dulu. Jadi adalah livery tim Prima Pramac Racing di MotoGP. Dia warna basicnya tuh warna biru ya. Kalian bisa lihat nih di body-bodinya sini. Body-body sini warna biru. Batok lampunya juga warna biru, dan di bodi belakang juga ada straping yang warna birunya juga. Tapi dia ada ornamen warna ungunya yang menjadikan ciri khas dari livery tim Prima Pramac Racing MotoGP. Dan ada sponsornya juga, ada Primanya, dan ini nama timnya Pramac, dan ini adalah logo Alpine, produsen mobil dari Eropa. Dan liverynya itu selain di bodinya, dia juga terdapat di spakbor depan itu. Spakbor depan itu ada logo tim Pramacnya. Lalu di peleknya dengan basic warna hitam dia ada stiker bertuliskan MX King. Itu sebagai livery dari tim Prima Pramac Racing. Oh ya, ketinggalan. Dia juga ada tulisan Yamaha Rev Your Heart. Standar ya, di semua motor keluaran Yamaha pasti ada tulisannya Rev Your Heart. Apalagi yang di livery MotoGP kayak begini. Lalu untuk detail yang sebelah sisi satunya juga kurang lebih sama, dan ini sebenarnya kalau dilihat-lihat ini agak unik. Kalau Yamaha itu ataupun pabrikan lain kan biasanya bikin livery spesial MotoGP itu adalah tim pabrikan. Nah, Yamaha ini bikin terobosan malah tim satelitnya. Ini jadi salah satu yang pembeda. Maka ini rare banget buat penikmat motor bebek yang pengen punya motor edisi khusus, edisi spesial kayak begini. Ini sebenarnya limited cuma 2000 unit, cuma mungkin karena motor bebek sudah pasarnya agak tergerus ya, semakin kecil. Jadi kayak gaungnya itu kurang menggema gitu. Tapi buat penggemar motor bebek, ini ada salah satu motor bebek yang direkomendasiin karena karakter suspensinya ini empuk banget, dipakainya enak, dan ini boleh bilang lebih nyaman ketimbang kompetitornya. Kurang afdol rasanya kalau kita nggak ngebahas desain dari Yamaha MX King 150. Ini hitungannya kayak prasasti nih, karena dari 2018 ini motor belum ganti model. Padahal di luar negeri nih, di Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, udah generasi yang beda 2 generasi dari yang ini nih. Jadi di luar negeri itu ada Exciter 155. Nah, namanya udah beda. Tapi ya memang motor ini masih ganteng ya, dari 2018 muncul, ini bisa nyebutnya MX King V2. Dan memang dia ganteng sih. Lampu depannya LED 3 begini, 3 buah reflektor. Kanan kirinya ini untuk lampu dekat, sementara untuk tengah ini untuk lampu jauh. Lalu di bawah ini ada bodinya juga agresif, dan ini disebutnya kalau anak-anak MX King sebutnya lampu gaban. Dia LED tapi jalannya agak redup gitu ya. Dan ini ada lampu sennya yang ini bentuknya ala-ala fairing di motorsport, tapi dia masih pakai bola. Nah, di bawahnya ada spakbor ala motor bebek yang memang sporty ya. Dan ini ada stiker Pramacnya seperti saya bilang tadi, dan kaliper 1 piston. Cakramnya ini kira-kira di ukuran 230 mili ya kalau nggak salah. Dan desain peleknya kekal abadi dari 2018, tidak ada perubahan sama sekali.
palang 5 double begini, dan dia warna hitam, ada stiker Emaking-nya di sini. Kita geser ke atas, di balik lampunya dia masih ada speedometer full digital, LCD negatif display, dan ini lumayan lengkap sih informasinya dia. Kita mulai dari odometer dulu. Ini ada odometer, informasinya di sini. Lalu ada trip 2, ada fuel consumption di trip, ada jam digitalnya juga. Ini konsumsi bahan bakar rata-rata. Tadi yang tadi itu konsumsi bahan bakar aktual, dan yang ini rata-rata karena ada tulisan average di sini. Dan balik lagi, ini average kecepatan. Balik lagi ke odometer. Untuk yang lainnya dia ada tachometer di sini, gear positioning, speedometer, fuel meter, di atasnya itu ada indikator untuk suhu mesin, gigi netral, ini indikator aki, indikator lampu sen, ini indikator cek engine, dan paling kanan ini adalah indikator untuk pass beam atau lampu jauhnya. Kalau kanan kiri ya masih normal-normalnya saklar motor bebek pada umumnya, tapi dia ada fitur lampu moge atau lampu hazard. Ini ada engine cut off, bawahnya starter, sebelah kirinya dia ada lampu jauh yang berdekat dan ada pass beamnya. Bisa piu-piu, oke. Bawahnya ada lampu sen dan juga klakson. Kuncinya dia masih pakai model kunci biasa ya, tapi dia sudah berpengaman magnet. Nah, di bawahnya kosong nih, sini kosong nih. Bisa kan tambahin voltmeter ya, tapi bikin sendiri. Nah, bagian tengah seperti ini ya. Dan dia khas motor bebek super, tidak ada bagasinya. Bagasinya cilik banget. Ini box filter udara. Dan sini tangki bahan bakar sekitar 4 liter, 4,2 liter. Ini ada akinya. Tuh, aki di sini. Baru dipasang tadi akinya. Nah, terus di sini ada nomor rangka. Ya seperti itu. Untuk bagasinya hanya di sini aja nih. Buat nyimpen ya obeng masih bisa, lap masih bisa, busi cadangan masih bisa. Perintilan-perintilan juga masih bisa, nyimpennya di sini. Lihat. Desain bodi belakang sih masih memang menarik ya, agresif, sporty, banyak sudut tajam. Behelnya juga tajam banget di sini. Lampu belakangnya ala-ala R25. Jadi kalau kalian beli aksesorisnya lampu belakang Emaking, itu bisa sama kayak aksesoris lampu belakangnya buat Yamaha R25. Lampu sennya caplang, agresif, dan dia masih pakai bolam. Dan spakbornya nih, ini biasanya tuh sama anak-anak Emaking ya, yang modif-modifan itu diganti pakai spakbornya Yamaha Exciter, yang modelnya bukan spakbor biasa, yang model plastik langsung dari kolong bodi belakang langsung ke bawah begini. Cuman minusnya kalau pakai spakbor Exciter, berhubung karakter suspensinya ini agak empuk, jadi kalau pas lagi goyang, goncengan itu gampang gasrot di spakbornya. Jadi mendingan ya selera sih ya. Kalau saya sih lebih suka bentuk spakbor standar. Nah, yang ciri khas dari motor ini lagi adalah pelek belakang. Dia pakai lebar di 180 kalau nggak salah ya. Dia pakai ukuran ban itu juga cukup gede di 120/70 ring 17. Jadi ini sebenarnya agak jomplang, dan ini jadi salah satu komponen yang sering diganti juga nih sama anak-anak Emaking. Ya, mereka nyebutnya ban traktor ya, karena ban belakangnya gede banget, tapi ban depan tuh agak cungkring. Untuk pengereman dia masih pakai kaliper 1 piston, cakram di belakang, dan cakramnya pasti agak lebih kecil. Suspensinya dia pakai monoshock di sini, tanpa setelan sama sekali. Dan ini karakternya empuk banget. Kita akan ngebahas mesin. Jadi mesinnya ini masih sama dengan Emaking generasi sebelumnya, yang mana dia pakai mesin 150 cc, 4 tak, SHC, 4 klep, pendingin cairan. Tenaganya lumayan, walaupun dia belum VVA ya. Tenaga cukup lumayan, karakternya tuh enak di putaran bawah sampai tengah. Kalau atasnya itu agak ngegerung lah istilahnya. Di 7000 rpm, 8000 rpm dia udah mulai getar sampai ke setam. Tapi secara overall, kalau saya bilang tadi di awal-awal indis ekonomi gitu kan, butuh motor yang irit. Nah, ini karakter mesinnya cocok karena dia kuat untuk akselerasi di putaran bawah sampai di tengah. Ya, buat stop and go masih cocok banget lah Emaking ini. Tapi kalau kalian pengen motornya lebih nyaman gitu, vibrasi mesin lebih halus, gear belakangnya dikecilin dari 42 jadi 40. Itu udah lumayan banget. Kenapa saya tahu? Karena saya punya. Ya, gitu ya teman-teman ya. Desainnya memang
udah jadul dari 2018, tapi memang ya jadul tapi ganteng gimana dong. Jadi Yamaha Indonesia tuh agak mau dibikin yang baru apa enggak ya gitu. Takutnya yang baru harganya lebih menjulang karena mesinnya juga pasti berbeda. Jadi ya udah dipertahankan dengan desain yang seperti ini, Yamaha MX V2. Karena kalau ngelihat juga di kompetitornya Honda Supra GT-R 150 itu juga belum berubah teman-teman. Jadi ya mau ngapain dirubah gitu, kompetitornya anteng-anteng aja gitu. Makanya Yamaha ya udah pakai desain yang ini, ganti-ganti livery, bikin strapping baru, bikin ala-ala MotoGP, strappingnya cukup, penjualannya masih bagus. Karena bener aja penjualannya ini motor bebek di Jakarta, Jabodetabek ya, itu masih ya redup ya, nggak terlalu banyak. Tapi untuk daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, wah ini juaranya. Banyak banget anak muda yang pakai motor ini. Jadi selain Aerox, di sana itu motor bebek Yamaha MX ini banyak peminatnya, terutama dari anak-anak muda. Gak perlu anak muda, saya udah sangat muda aja masih pakai motor ini buat harian. Jadi itu dia teman-teman ulasan dari Yamaha MX King model year 2018. Karena beda strappingnya doang, tapi ini strappingnya oke, keren banget. Desainnya ya 2018 tapi masih ganteng sampai saat ini. Dan ini harganya saya mention lagi di 29,9 juta on road Jakarta. Cuman ada 2000 unit se-Indonesia. Jadi buruan kalau kalian pengen limited edition ini, buruan gas ke PRJ di Jakarta Fair Kemayoran, atau nanti bisa kalian pesen lah di dealer-dealer terdekat dari rumah kalian. Kalau di Jabodetabek kayaknya pasarnya agak dikit nih, Jateng Jatim nih banyak, buruan lah gas sih. Sampai ketemu di video selanjutnya.